patut diduga dia seorang penjahat. Saya berkenalan dengan seseorang relawan. Dia 2 tahun ikut bersama Nopi dan dia punya barang bukti waktu penggalangan dana Semeru hasilnya hampir 150 juta yang diberikan cuma 10 juta. Catat omongan saya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bang ya. Erdilau. Dan temennya itu pernah diajak untuk menikmati narkoba. Bang Erdilau, mohon maaf saudaraku ya, terpaksa saya mute. Mohon maaf. Saya bisa selesaikan 2 menit lagi, mohon izin, kan nggak lama kalau 2 menit ya, janji 2 menit. Boleh? Oke, silakan 2 menit saudaraku. Oke, lanjut. Oke, siap. Baik, lanjut. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi yang saya sampaikan itu saya bukan berita untuk menggiring opini ya. Tapi begini, kata-kata terakhir saya di sini justru merasa prihatin dengan artis-artis, dengan panutan-panutan kita yang justru malah di sini menyerang Agus dengan kondisi klien saya yang sedang sakit. Padahal kan saya sudah terangkan kalau etika memang tidak baik, sudah saya buka semuanya. Nah, makanya saya di sini begini, teman-teman, yang terpenting adalah dorong Teh Nopi ya untuk bertabayun dengan Mas Agus lewat saya sebagai lawyernya, kapan, di mana, ayo kita panggil mediator, panggil orang-orang yang berkompeten. Saya menginginkan masalah ini tidak berlanjut karena hukum, ya. Kita bisa selesaikan secara baik-baik, ya. Karena begini Bang Faktual, kalau seandainya laporan kedua dari somasi saya yang kemarin itu tidak dijawab oleh Mbak Nopi, bahkan mungkin malah sekarang malah sibuk membuat piti segala macam ya. Saya hanya menyampaikan pendapat hukum saya. Kalau sampai Mbak Nopi berperkara di dalam dunia TPPU atau pasal 89 junto pasal 3 huruf A atau pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan yayasan yang memang melakukan abuse of power dan sebagainya, ini akan bermasalah besar buat Mbak Nopi ya. Mungkin Mbak Nopi tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber ya. Kira-kira apa pandangan Mbak Nopi setelah mendengarkan teman-teman semua? Mungkin juga banyak teman-teman baik yang menyimak ataupun yang di narasumber mau mendengarkan langsung bagaimana sih real story-nya, kenapa Mbak Nopi membantu Agus dan kenapa Agus seperti itu, kira-kira seperti apa? Oke, maaf ya, ini aku agak busy karena lagi sama keluarga juga ya. Oke, poin pertama boleh dikecilin nggak? Kecilin. Oke, jadi saya di sini nggak mau ngomong panjang lebar. Besok akan ada klarifikasinya dan bukti-bukti yang akurat. Jadi tidak adanya namanya pemaksaan dan lain-lain ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Nggak perlu ngomong panjang lebar sana sini, apalagi menggiring omongan publik ya. Nggak perlu juga, nggak perlu dilawan juga, buat apa gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, mau difitnah apa ke yang di luar dari urusan Mas Agus ya, ini kan agak aneh ya. Harusnya pengacara memiliki etika, nggak perlu kayak seolah-olah menggiring atau menghasut dengan seolah-olah saya buruk di mata mereka. Mereka lebih cerdas, mereka lebih pintar ya dalam menilai seseorang. Kalau menurut saya, jadi saya sebagai saya sebagai pekerja sosial, saya di sini ngebantu orang dan saya juga tahu ini pasti akan menjadi resiko ketika saya membantu orang yang belum tentu juga akan ada feedback baik ke kita. Dan saya juga yang namanya tulus, ya udahlah ya, kita jalani aja. Mau dilaporin apa kayak, bukan kita nantangin, saya tidak nantangin ya, tapi saya memasrahkan. Mau laporkan saya apa kek, silakan ya, saya menyerahkan hak setiap warga negara Indonesia melaporkan siapapun ya, termasuk saya. Monggo, saya tunggu ya. Mau audit saya juga silakan ya. Mau audit setahun 2 tahun rekening pribadi saya silakan. Dengan satu prosedur ya, satu prosedur sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dinas sosial yang akan mengecek kami. Oke? Jangan masalah tentang TPPU atau dan lain-lain tetek bengek ya. Itu aja. Ya, yayasan kami sudah berdiri dari berapa tahun yang lalu. Saya pun ya nggak apa-apa, nanti itu bukan ranahku untuk menjelaskan
gitu. Tapi yang jelas di sini saya 4 tahun merawat ODGJ anak-anak asuh saya tanpa adanya bantuan dari pemerintah dan donatur, ya, tanpa ada bantuan dari siapapun. Saya tekankan ini, saya tidak pernah menerima bantuan dari siapapun. Jadi kalau saya open donasi, saya akan menyerahkan kepada orang tersebut. Jadi saya sekali lagi di sini atas nama Pratiwi Novianti tidak takut untuk diaudit. Silakan saya tunggu. Selama ini pendapatan saya yang membiayai yayasan, bukan yayasan yang membiayai saya. Ya, silakan dicek. Jadi saya tunggu. Jangan terlalu banyak menggiring omongan publik. Ya, itu aja sekali lagi statement dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Ini tambah ramai juga. Dan mohon maaf, saya suaranya agak bergetar karena saya menahan emosi. Saya juga manusiawi ya, punya batas kesabaran. Saya minta maaf. Selebihnya saya serahkan sama semua yang menilai saya seperti apa ya. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novi. Sehat dan sukses selalu ya. Tetap semangat. Ya, yang penting kuatkan hati terus. Biasa di saat kita bermedia sosial mau mencoba sesuatu yang baru, biarkanlah orang yang menilai, dan selebihnya adalah urusan Allah. Yang penting tetap kuat, tetap beristiqomah di jalan Allah. Ya, siap, terima kasih. Di garis besar juga Pak, saya nggak ada bikin VT ya Pak. Yang bikin VT itu orang bikin VT terkait saya. Saya nggak ada bikin VT, saya hari ini bantu orang Pak di jalan, gitu ya. Itu aja sih. Makasih banyak semuanya ya. Maaf kalau saya ada salah. Namanya juga manusia ya, pasti ada salah. Oke, thank you guys. Semangat Kak Novi. Ya, atas nama Bu Popi. Sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa? Open donasi Gunung Semeru atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh, Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Erdino kan rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum laporan. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Erdino tabayun itu gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan di TV-TV. Ya, gitu. Saya juga, alhamdulillah Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH Pak di Jayabaya. Gitu, saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Iya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan, kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu, gitu ya. Dan ini sekali lagi ditekankan bahwa keluarga yang meminta kita untuk datang, meminta kita untuk open donasi dan izin tayang ada. Semua buktinya lengkap, kita sudah siapkan, dan yang dibutuhkan apalagi mutasi, udah kita siapkan Pak. Sampai terakhir kemarin tuh Pak, saya mutasi rekening pribadi saya. Udah kita siapkan semua, oke? Gitu. Jadi seranglah, kalau mau serang, ya serang sesuai dengan case-nya Pak Agus dan juga saya. Nggak usah tuh sampai bapak saya dibawa-bawa, anak asuh saya dibawa-bawa. Kalian lawyer harusnya malu melakukan hal tersebut. Apalagi saya perempuan yang kalian lawan. Saya perempuan, ya. Saya perempuan. Kalian melakukan itu kepada seorang perempuan, apakah kalian nggak malu? Nggak malu ya? Saya Bisa gantian host, gitu. saya udah 1 jam nih nggak ngomong nih host. Oke, udah 1 jam. Lama banget ya. Oke, itu aja Pak. Kalau saya mau menyampaikan itu aja ya.